Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Bahasa Indonesia yang beranggotakan Dandi Arik Dava Raffialdi, Laura Sabrilla, dan Novandi Rio Wicaksono. Pada kesempatan kali ini, kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema paragraf. Pada saat kami presentasi, teman-teman diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang kami sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, teman-teman dapat menanyakan pada saat akhir presentasi. Topik pembahasan. Kami akan membawa 4 topik pembahasan. Apa saja itu? 1. Pengertian paragraf. 2. Unsur paragraf. 3. Jenis-jenis paragraf. Dan 4. Aspek penyusun paragraf. 1. Pengertian paragraf. Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Umumnya, paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat tergantung pengembangan gagasan yang diinginkan penulisnya. Paragraf dibatasi sebagai himpunan kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Menurut Ghani, paragraf adalah bagian-bagian dari kalimat-kalimat yang berhubung-hubungan secara utuh dan padu serta merupakan kesatuan pikiran. Paragraf pada dasarnya adalah miniatur sebuah karangan. Jika sebuah karangan mempunyai tujuan yang dinyatakan dalam tesis, paragraf mempunyai tujuan yang dinyatakan dalam kalimat topik. 2. Unsur paragraf. Unsur paragraf merupakan unsur-unsur pembangun di dalam paragraf. Unsur pembangun paragraf berfungsi membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik. Unsur pembentuk paragraf terdiri dari 4, yaitu gagasan pokok atau gagasan utama, kalimat topik, kalimat penjelas atau kalimat pendukung, dan kalimat transisi atau konjungsi. Topik atau gagasan utama. Unsur ini adalah fokus atau jantung dari sebuah paragraf. Topik atau gagasan utama merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Topik paragraf berupa gagasan pengarang maupun suatu masalah yang ingin disampaikan kepada pembaca. Dengan adanya gagasan utama, para pembaca dapat mengerti isi keseluruhan dari paragraf tersebut. Kalimat utama. Kalimat utama berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Setiap paragraf biasanya hanya memiliki satu kalimat utama yang dapat ditemukan pada awal dan akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Selanjutnya, kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat pendukung berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Antara kalimat penjelas dengan kalimat utama harus saling berkaitan satu sama lain agar tercipta paragraf yang baik dan koheren. Kalimat penjelas bisa berupa data perlengkap seperti opini, fakta, atau data yang valid. Contohnya, Gunung Merapi yang terletak di wilayah Magelang, Jawa Timur merupakan gunung aktif di Indonesia. Sewaktu-waktu gunung Merapi ini bisa meletus. Letusan Merapi yang paling hebat tercatat pada tahun 2010 yang memakan sekitar 330 korban jiwa. Konjungsi. Unsur yang berikutnya adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi dalam bahasa Indonesia ada 2 jenis, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat adalah kata sambung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, serta klausa dengan klausa dalam satu kalimat, seperti dan, sehingga, agar, sebelum, dan lain-lain. Contohnya, kami menyiapkan jaket dan kaos kaki sebelum pergi ke Malang. Sedangkan konjungsi antar kalimat adalah kata sambung yang menghubungkan antar kalimat dalam suatu paragraf, seperti jadi, oleh karena itu, namun. Contohnya, hari ini kota Malang diguyur hujan deras, oleh karena itu kita harus membawa payung di tas saat sedang keluar rumah.
Yang ketiga, jenis-jenis paragraf. Perlu diketahui, ada banyak jenis paragraf. Ada yang dikelompokkan berdasarkan tujuannya, letak kalimat utamanya, dan urutannya. Paragraf berdasarkan tujuannya. Paragraf narasi. Paragraf narasi itu menceritakan suatu kejadian dari awal hingga akhir kejadian berdasarkan urutan waktunya. Lalu, paragraf eksposisi. Tujuan paragraf ini adalah memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain dan memberi informasi dan pengetahuan bagi pembaca. Lalu, paragraf argumentasi. Untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar pembaca percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis. Lalu ada paragraf persuasi. Mampu membuat si pembaca percaya dan yakin, karena paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk orang lain melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan penulis. Contoh 1. Paragraf narasi. Seseorang yang ingin menulis cerita tentang pengalaman mendapat beasiswa studi exchange ke Inggris. Penulis bercerita dari awal ketika menjadi mahasiswa baru, lalu persiapannya untuk mengikuti program studi exchange, hingga bagaimana bisa mendapat studi exchange tersebut. Contoh kedua, paragraf eksposisi. Kentang adalah umbi bawah tanah yang tumbuh di akar tanaman kentang, Solanum tuberosum. Tanaman ini berasal dari keluarga Nexaceae dan terkait dengan tomat dan tembakau. Kentang asli Amerika Selatan dan dibawa ke Eropa pada abad ke-16 dan sekarang ditanam dalam varietas yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Kentang umumnya dimakan dengan cara direbus, dipanggang atau digoreng dan sering disajikan sebagai lauk atau cemilan. Lalu contoh yang ketiga, paragraf argumentasi. Saya setuju dengan ide memberikan donasi kepada masyarakat terdampak banjir di Kalimantan Selatan, karena mereka membutuhkan bantuan tersebut berdasarkan data yang dilihat pada. Lalu contoh keempat, paragraf persuasi. Gizi dalam sebuah pisang merupakan sumber makanan bagi organ tubuh kita. Vitamin A dalam pisang berfungsi untuk memperkuat sistem imun. Pisang membantu agar pencernaan kita menjadi lancar. Konsumsilah buah pisang agar tumbuh sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, yaitu ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dikelompokkan berdasarkan letak kalimat utama. Paragraf jenis ini, kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Kalimat-kalimat penjelasannya akan berada setelah kalimat utama. Lalu ada paragraf induktif. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, sedangkan kalimat penjelasnya berada sebelum kalimat utamanya. Dan ada juga paragraf campuran, perpaduan antara deduktif dan induktif. Kalimat utama pada paragraf campuran berada pada awal paragraf dan diulang kembali pada akhir paragraf. Contoh 1, paragraf deduktif. Tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Tenaga kerja yang pandai adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan akademis memadai sesuai disiplin ilmu tertentu. Terampil artinya mampu menerapkan kemampuan akademis yang dimiliki, disertai kemampuan pendukung yang sesuai untuk diterapkan agar diperoleh hasil maksimal. Sementara itu, tenaga kerja yang berkepribadian adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap loyal, disiplin, dan jujur. Lalu, contoh 2, paragraf induktif. Salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagi pemikat keindahannya. Hawa dinginnya semakin hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis. Dan inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. 3.
contoh paragraf campuran. Meskipun sudah berumur, ibuku masih menuntut ilmu. Ibuku melanjutkan ke jenjang S2. Padahal harusnya dia sudah tidak disibukkan oleh tugas kuliah, tetapi sepertinya ibuku sangat menikmati sekolahnya. Sambil bernyanyi kecil, dia mengerjakan tugas kuliahnya. Belajar terus sepanjang hayat, itulah semboyannya. Lalu yang keempat, ada aspek penyusun paragraf. Paragraf pada dasarnya dibuat oleh penulis untuk mempermudah pembaca dalam menangkap informasi. Oleh karenanya, ada beberapa aspek yang harus diperlihatkan sebelum menyusun paragraf. Apa saja aspek-aspek tersebut? 1. Kesatuan. Yang kedua, kepaduan dan koherensi. Yang ketiga, kelengkapan dan ketuntasan. Keempat, keruntutan. Dan yang kelima, konsistensi. Kesatuan. Kesatuan dalam paragraf mengandung makna kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf selalu relevan dengan topik yang dikembangkan. Suatu paragraf harus dibangun dengan sebuah ide atau topik yang jelas. Dengan kata lain, sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan apabila kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut saling berkaitan mendukung satu ide pokok. Ide yang muncul ketika kamu ingin menulis sesuatu akan lebih bagus jika diuraikan dalam kalimat utama, kemudian ke kalimat penjelas sehingga membentuk suatu kesatuan. Lalu ada kepaduan atau koherensi. Kepaduan artinya kekompakan dalam paragraf. Kalimat satu ke kalimat berikutnya harus logis dan mendukung kalimat sebelumnya. Agar mendukung kalimat yang memiliki perpaduan indah, kepaduan dalam paragraf ditandai dengan adanya hubungan timbal balik antara kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf. Hubungan timbal balik tersebut berfungsi untuk membangun paragraf yang koheren sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kepaduan dapat dilihat melalui aspek kekompakan, yakni kekompakan struktural dan leksikal. Kekompakan struktural ditandai oleh adanya hubungan struktur kalimat-kalimat yang digunakan dalam paragraf, dan kekompakan leksikal ditandai oleh adanya kata-kata yang digunakan dalam paragraf untuk menandai hubungan antar kalimat atau bagian paragraf. Lalu, kelengkapan dan ketuntasan. Ketika unsur paragraf dalam tulisan Anda ada yang hilang, maka tulisan kamu bisa dibilang belum lengkap. Kelengkapan sebuah paragraf ditandai dengan hadirnya kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang berapa jumlah kalimat penjelas dalam paragraf agar sebuah paragraf dikatakan lengkap. Lalu ada keruntutan. Keruntutan di mana informasi atau ide yang disampaikan diuraikan secara runtut, tidak melompat-lompat. Tujuan informasi diuraikan secara runtut adalah agar pembaca mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Lalu ada konsistensi. Konsistensi merupakan kemantapan penulis membuat sudut pandang terhadap karangannya. Sebuah paragraf lebih baik hanya menggunakan satu sudut pandang agar bisa terfokus dalam membuat paragraf maupun karangan. Konsistensi atau penetapan sudut pandang penulis itulah yang membuat penulis dapat memilih gaya penulisan bahasa dari awal sampai akhir karangannya. Sebelum kami mengakhiri presentasi ini, kami akan membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu untuk teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan dan perkenalkan diri. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas ketenangan teman-teman dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman. Dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.